Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini belajar akidah akhlak. Temanya adalah akhlak mahmudah, atau lebih baik anak-anak mempelajari LKS dan buku paket akidah terlebih dahulu sebelum menyimak materi ini supaya menjadi lebih paham. Yang dibaca adalah bab 5 atau bab terakhir dalam semester 1. Jadi akhlak mahmudah itu kata lain dari akhlak yang baik. Mahmudah baik, kalau akhlak yang buruk namanya madmumah. Akhlak mahmudah yang akan kita pelajari kali ini adalah teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Nah, anak-anak sudah pernah mendengar nama Bilal bin Rabah? Insya Allah semuanya sudah pernah dengar ya. Pasti, entah itu dari guru TPQ atau dari guru di sekolah, atau mungkin pernah membaca buku tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah. Jadi Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang ketika masa Rasulullah dijadikan sebagai muadzin pertama dalam agama Islam. Muadzin itu apa? Iya, betul, orang yang mengumandangkan adzan. Jadi muadzin pertama adalah Bilal bin Rabah. Apakah Bilal bin Rabah itu seorang yang istimewa? Nah, Bilal bin Rabah itu ternyata seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, tokoh kafir Quraisy yang sangat menentang Islam. Jadi ketika Umayyah bin Khalaf ini mengetahui bahwa budaknya yang bernama Bilal bin Rabah ini telah menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah, dia langsung menggelendeng Bilal bin Rabah ke padang pasir yang sangat panas. Pakaiannya Bilal bin Rabah dilepas, kemudian ditidurkan di pasir dan ditindih dengan batu. Tidak dilakukan sendiri penyiksaannya ini, bersama teman-temannya. Tujuannya apa? Dia memperingatkan Bilal bin Rabah supaya meninggalkan keimanannya kepada Rasulullah. Namun Bilal bin Rabah tetap menyebut ahad, ahad, Allahu ahad. Jadi tetap menyebut bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu selain Allah. Dia tetap berpendirian teguh memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah. Akhirnya penyiksaannya terus dilanjutkan oleh Umayyah dan teman. Sampai akhirnya datang sahabat Nabi dan sekaligus khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan kepada Umayyah, apakah tidak lebih baik engkau jual saja budak yang sudah kamu benci itu? Dengan demikian, dengan begitu, uang modalmu bisa kembali. Jadi ini menyarankan supaya Umayyah menjual budaknya. Dengan begitu uangnya akan kembali lebih banyak. Dan Umayyah pun menjawab, siapapun yang mau membelinya dengan tawaranku akan aku berikan. Dan Umayyah menawarkan harga yang sangat tinggi supaya tidak ada orang yang membeli atau menyelamatkan Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya harganya disepakati oleh Abu Bakar dan Abu Bakar membayar dengan emas sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Umayyah. Dan akhirnya Bilal bin Rabah merdeka, dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak, dari kisah tersebut kita dapat meneladani sikap teguh pendirian dari kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tetap berpendirian teguh menjadi seorang mukmin meskipun telah disiksa. Itulah cermin dari orang yang teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Yaitu orang yang konsisten terhadap apa yang menjadi pendapatnya. Jadi ketika pendapatnya itu benar, maka dia akan berpegang teguh pada pendiriannya. Begitu.
Jadi ketika orang yang berpendirian teguh itu usahanya sukses, ia tidak akan sombong. Biasa saja. Ketika sudah sukses, biasa saja tidak sombong. Tapi ketika belum berhasil, dia juga tidak mudah menyerah. Jadi lawan kata dari teguh pendirian adalah, kalau anak-anak sehari-hari biasa mendengar kata plin-plan. Nah, itu orang yang plin-plan itu tidak teguh pendirian, mudah terpengaruh oleh orang lain. Selain sikap teguh pendirian, dari kisah tersebut kita juga dapat meneladani sikap dermawan dari sahabat Abu Bakar. Lalu apa itu dermawan? Dermawan adalah menyerahkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, kecuali imbalan dari Allah berupa pahala. Gitu. Jadi kata lainnya adalah memberikan hartanya dengan ikhlas. Apa bukti kedermawanannya sahabat Abu Bakar ini? Yang pertama tadi dari kisah Bilal bin Rabah, memerdekakan Bilal bin Rabah. Ternyata bukan hanya Bilal bin Rabah, tapi juga budak-budak yang lain yang beriman kepada Allah. Semuanya dimerdekakan oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar ini memang sahabat yang kaya raya sejak sebelum masuk Islam. Nah, ketika pertama kali masuk Islam, beliau mempersilahkan Nabi Muhammad menggunakan hartanya untuk berjuang. Salah satunya adalah memberikan seluruh hartanya untuk berjuang pada perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk, Rasulullah menawarkan siapa yang mau mengorbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Dan ternyata yang berbondong-bondong salah satunya adalah Abu Bakar, dengan membawa semua hartanya, diserahkan semuanya untuk keperluan perang. Sampai akhirnya Rasulullah menegur Abu Bakar, jangan engkau serahkan semuanya, tapi pikirkan juga anak dan istrimu. Nah, mengapa para sahabat itu bisa bersikap sedemikian? Alasannya adalah sahabat telah memiliki sikap tawakal. Tawakal itu apa? Yaitu berserah diri kepada Allah. Catatannya, setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sudah berdoa dengan khusyuk. Jadi, kalau berserah diri saja tanpa berusaha, tanpa berdoa, itu namanya putus asa. Bukan berserah diri. Kalau berserah diri kepada Allah, harus berusaha dulu, ternyata masih gagal. Harus berdoa dulu, ternyata masih gagal. Maka harus menyerahkan segala urusan kepada Allah. Nah, ini pepatah mengatakan, berusaha tanpa berdoa itu sombong, karena dia merasa tidak butuh kepada Allah sehingga tidak berdoa. Yang kedua, berdoa tanpa berusaha itu bohong. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah tapi tidak berusaha sama sekali. Ya sama saja bohong, tidak mungkin ada hasilnya hanya dengan berdoa. Lalu bagaimana kita menerapkan sikap teguh pendirian, dermawan, dan juga tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Apakah harus sama dengan sahabat tadi? Apakah harus disiksa dulu baru kita dikatakan sebagai seorang yang teguh pendirian? Apakah kita harus menyerahkan semua harta baru disebut dengan dermawan? Bukan seperti itu, anak-anak. Jadi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap mengaji ketika ada teman yang mengajak bolos. Nah, kita maunya berangkat ngaji. Di tengah jalan ada teman yang mengajak bolos aja yuk, kita main game seumpama. Tapi kalian tetap berangkat mengaji. Itu kalian sudah dikatakan sebagai orang yang teguh pendirian, tidak ikut-ikutan bolos, ya. Kemudian ini contoh dermawan, berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa bekal. Biasanya kalau sekolah kita membawa bekal jajan banyak, temannya ternyata tidak membawa, kita bagikan punya kita. Itu termasuk sikap dermawan. Termasuk juga ketika
kita menjenguk teman kita yang sakit, kita menyumbang uang atau membawa oleh-oleh apa, itu termasuk sikap dermawan juga. Kalau tawakal ketika hasil ujian tidak memuaskan, padahal sudah belajar siang malam, seumpama memang setiap hari sudah belajar sampai malam-malam, sudah les juga di sekolahan, juga sudah serius, doa sudah sungguh-sungguh, sholat tepat waktu, kemudian pokoknya usaha-usaha, berbagai macam usaha, beli buku tambahan juga sudah, tapi ternyata hasil ujiannya tidak memuaskan. Itu berarti kita perlu bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan ikhlas. Tapi kalau belum berusaha, belum berdoa, hasilnya jelek, itu berarti kalian termasuk orang yang putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Oke anak-anak, semoga kita dapat meneladani akhlak mahmudah yang telah kita pelajari dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 55 yang tugas rumah bagian paling bawah, ada 10 soal mencocokkan. Jadi kalian tinggal tulis hurufnya saja dan kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Sekian, terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.